Selamat pagi, Prof. Pagi. Istilah diktator dan totaliter itu sering digunakan itu hampir tidak jelas batasnya, Prof. Ya kan? Nah, yang mau saya ketahui itu sebenarnya apa sih perbedaan mendasar antara diktator dan totaliter itu, Prof? Ya, begini, memang agak sulit untuk membedakannya, tapi memang ada perbedaan antara diktator dan otoriter itu. Jadi diktator itu sebenarnya adalah satu pemerintahan ya yang berada di tangan satu orang, dan satu orang ini tentu pasti ada bawah-bawahannya, tapi itu semuanya sebenarnya apapun keputusannya itu semuanya ditentukan oleh sang diktator. Jadi diktator itu memang akhirnya seperti sebenarnya nggak begitu jauh bedanya dengan otoriter, tapi beda yang paling jelas antara diktator dan otoriter itu kalau misalnya pada otoriter itu sebenarnya bukan hanya dipegang apa, tapi yang memegang itu satu partai. Jadi partai yang berkuasa, kepalanya itu atau apa istilahnya ketua partai itu yang menjadi sebenarnya pemimpin, dan kemudian yang bawahnya itu juga mengikuti partai-partai ini juga itu akan mengikuti kemauannya dia gitu. Jadi satu partai dalam pengertian kalau dulu mungkin pada masa Hitler iya. Jadi dia misalnya dikenal sebagai salah seorang tokoh yang otoriter ya, tapi rezimnya memang otoriter ya. Sampai misalnya jutaan, ada mengatakan sekitar 6 juta orang korban orang-orang Yahudi masa dia. Tapi sebenarnya memang dia didukung oleh satu partai, Nazi. Ya, Nazi yang memang menganggap bahwa suku atau ras Arya itu adalah ras yang paling unggul, dan kemudian ras lain itu bisa saja diabaikan malah dibunuh misalnya, seperti kalau dianggap itu tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Jadi perbedaannya jelas sepertinya itu ya. Kalau misalnya pada otoriter ya itu misalnya memang ada satu pemimpin yang melakukan penguasaan pemerintahan itu secara ini dengan katakanlah misalnya dengan kekerasan, tidak begitu mengabaikan misalnya tentang azazi, tentang demokrasi. Sementara pada pemikiran yang kita sebut tadi misalnya bentuk pemikiran yang otoriter itu adalah biasanya ada satu partai yang dominan, dan kemudian kepala partai itu, ketua partai itu yang menentukan kebijaksanaan untuk negara tersebut. Nah, di negara kita bukankah pada waktu Orde Baru itu pemimpinnya kan betul-betul diktator ya, Prof. Ya. Lalu didukung oleh Partai Golkar ya kan? Itu kan bisa dikatakan sudah menjadi negara pemimpin yang diktator dalam rezim totaliter. Itu bisa tidak dikatakan demikian? Bisa juga, Prof? Tapi mungkin lebih dikatakan lebih mendekati karena begini. Sebenarnya kan dia masih banyak nilai-nilai, bukan diktator, tapi dia masih banyak nilai-nilai kemanusiaannya ya. Upayanya untuk misalnya dalam beberapa hal misalnya dia berhasil untuk misalnya mengangkat kesejahteraan masyarakat, dia misalnya melakukan misalnya pemerintahan atau kabinet Zaken kabinet. Ingat waktu dia itu kan profesor ya, Profesor Sadli, Profesor misalnya Emil Salim, hampir semua ahli-ahli itu yang dia buat misalnya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi ya, bukan itu satu bentuk politik etis, Prof? Ya bisa juga, masih ada etisnya karena memang kalau otoriter, benar-benar otoriter dan apa itu tidak ada etis. Ya, tidak ada seperti yang sekarang ya, Prof. Jadi itu masalahnya mungkin. Memang ada dominasi waktu itu Golkar ya, dan juga misalnya dukungan militer ya, tapi memang dalam beberapa hal dia sebenarnya masih memikirkan kepentingan rakyat gitu ya. Artinya suara rakyat masih didengar, ya, masih DPR didengar, masih didengar ya, Prof. Jadi masih ada inilah yang mungkin bisa memasukkan itu secara bentuk misalnya otoriter gitu kan ya. Lalu itu saya pikir yang ciri yang membedakan antara diktator dan otoriter itu. Ya, tanda-tandanya ada tidak, Prof, yang bisa kita amati bahwa struktur sosial dan politik suatu negara sudah punya potensi berkembangnya sebuah totaliter itu? Ya, sekarang kalau misalnya kita lihat saja ya, misalnya kalau kita lihat model sekarang di lingkungan kita misalnya, itu juga seperti ada arah ya dari misalnya diktator itu mencoba mengarah ke otoriter ya, karena walaupun ada misalnya partai-partai ya, partai-partai itu sebenarnya mulai ditarik awalnya ke semuanya ke ke lingkungannya, sehingga akhirnya di DPR itu tidak bisa bersuara apa-apa. Saya tidak mengerti ya, apakah misalnya bagaimana mungkin misalnya beberapa tokoh partai atau apa itu misalnya seperti diberikan kebebasan mereka atau kesempatan misalnya untuk korupsi, dan kemudian nanti itu satu alat untuk bisa mereka untuk nggak bisa melawan, menantang. Jadi ada strategi ya. Jadi kalau misalnya dikatakan apakah mungkin
otoritarianisme itu bisa berjalan tanpa ada dukungan dari pihak lain atau partai lain. Partai-partai yang banyak ini akhirnya dicoba untuk dijadikan semuanya jadi satu, ya, sehingga kalaupun ada yang lain tidak bisa dia melakukan fungsi sebagai partai yang oposisi, ya, karena tidak mungkin satu dua partai itu misalnya mengoposisi misalnya partai-partai yang begitu banyak. Dan saya lihat sekarang kecenderungan itu pun sekarang sudah mulai lagi, ya. Nah, kalau kita lihat misalnya sekarang itu bagaimana misalnya upaya dari 02, ya, itu untuk misalnya mencoba untuk meminta misalnya dan menawarkan misalnya untuk ketua partai ini atau misalnya calon presiden kemarin itu nanti kalau misalnya mau masuk ke sini saya jadikan angkat jadi menteri dalam negeri. Kita nggak tahu benarnya, tapi kita kan mendapat informasi itu kan paling tidak dari jejak juga, digital tadi ya. Nah, jadi saya pikir memang kita lihat ada tanda-tanda seperti itu. Ya, tapi sekarang ada perlawanan yang sangat kuat, ya, dari hampir semua universitas, profesor dan dosen-dosennya dan mahasiswanya, kemudian juga misalnya dari para ulama, dari hampir semua itu sekarang itu sebenarnya ada perlawanan yang kuat. Tapi dalam perlawanan yang kita lihat kuat itu sekarang lebih kita lihat sebenarnya seperti perlawanan tanpa kekerasan, disobedience, ya. Jadi disobedience itu sebenarnya itu dikemukakan sebenarnya udah agak lama itu dari salah seorang filsuf Amerika, ya. Jadi dia maksudnya disobedience itu adalah melakukan perlawanan, tapi perlawanan itu tanpa kekerasan. Misalnya sekarang dengan berani misalnya emak-emak itu juga mengatakan pokoknya jatuhkan, ini kan, ya, segala macam itu, ya. Juga misalnya dari tokoh-tokoh dan hampir semua universitas dan dosen-dosennya mengatakan bahwa itu harus dijatuhkan. Itu sebenarnya satu bentuk perlawanan yang kita sebut tadi dengan perlawanan tanpa kekerasan, ya, disobedience. Tapi kalau tidak sekarang ada satu isu, saya tidak tahu bagaimana efektivitasnya. Apakah misalnya untuk menjatuhkan presiden yang dianggap curang ini, ya, yang terlihat misalnya dari berbagai macam kebijakannya, itu apakah mungkin misalnya dia dijatuhkan dengan apa sekarang disebut dengan pengadilan rakyat? Ya. Wah, itu akan terjadi revolusi Indonesia mungkin, ya, Prof. Saya pikir sebenarnya itu salah satu hal yang bagus, ya. Jadi kalau misalnya semua kekuatan, misalnya profesor, ya, udah beruniversitas dari misalnya partai, dari agama, dari tokoh-tokoh itu semuanya, ya, secara jelas misalnya melakukan apa yang kita sebut sebenarnya dengan revolusi tadi yang saya katakan istilahnya pengadilan rakyat, maka saya pikir itu real dan nyata dan secara demokrasi itu sebenarnya diterima. Karena pemerintahan itu kan adalah pemerintahan rakyat menentukan siapa yang menjadi pemimpin. Jadi kalau misalnya pemimpinnya itu sudah melakukan pelanggaran, tidak melanggar undang-undang, kemudian tidak memberikan kesejahteraan pada rakyat, ada hak rakyat untuk bisa melakukan apa yang kita sebut tadi dengan pengadilan rakyat. Saya itu mungkin salah satu alternatif yang bagus sebenarnya untuk bisa mengatasi kerumitan kesulitan yang muncul sekarang ini. Ya, semoga ya, Prof. Ya. Semoga terjadi. Terima kasih, Prof. Ya.